Pria itu sengaja menjatuhkan rokok di depan 3 anak nakal. Setelah anak nakal itu memungut rokok, dia segera merekam tindakan mereka dengan kamera mini. Kemudian, keesokan harinya dia membawa anak nakal itu ke pengadilan. Pesan WeChat tentang kejahatan perampokan. Saya mengajukan permohonan untuk memutar. Setuju. Ini rokok saya. Jika saya memungutnya, itu jadi milik saya. Kalian ini sedang melakukan perampokan. Perampokan. Apa yang terjadi jika kami merampok? Jika berani, laporkan saya. Ketua Majelis Hakim Tian Yiguang dan 2 temannya secara terang-terangan merampas dari tangan saya. Mereka merampas rokok Grapple King yang bernilai 30 yuan. Dari sudut pandang manapun, mereka sudah memenuhi unsur kejahatan perampokan. Menghadapi kesaksian penggugat seperti ini, 3 anak nakal hampir tertawa terbahak-bahak. Ternyata anak-anak nakal ini merasa berkuasa karena orang tua mereka kaya. Dalam waktu 3 hari, mereka sering mengeksploitasi siswa yang miskin. Jika mereka tidak memberi uang, mereka akan memaksa siswa itu melompat dari gedung tinggi. Dan karena siswa miskin itu setiap kali dibulai, dia tidak dapat memberikan bukti yang cukup. Jadi, anak nakal itu setiap kali setelah membulai orang lain, mereka bisa terus bebas dari jeratan hukum. Hingga suatu hari, ayah anak itu menemukan pengacara yang adil ini. Setelah dia memahami situasinya, dia pun menyusun sebuah rencana. Pertama-tama, namakan siswa yang menjadi korban perundungan. Masih saja seperti biasa dibulai tanpa melawan. Dan dia juga menyediakan 50.000 yuan untuk ditaruh di rumahnya. Sementara itu, dia juga memasang kamera di rumah. Tujuannya adalah untuk membuat para pembulai masuk dan merampas 50.000 yuan. Mencapai hukuman karena berkhianat. Ternyata, keesokan harinya, para pembulai kembali meminta uang perlindungan dari siswa miskin. Maka siswa yang dibulai itu membawa mereka ke rumahnya. Ia pun memberikan uang itu kepada pembulai meski dengan setengah hati. Setelah mendapatkan bukti, pengacara memutuskan untuk mulai menyerang balik. Hari-hari baik mereka sudah berakhir. Sekarang kita pergi ke pengadilan untuk mengajukan tuntutan. Tambahkan 1 poin lagi dalam tuntutan sebelumnya. Jika Pengacara Li, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda menolak mediasi di luar pengadilan? Dan juga ingin mengajukan siaran langsung persidangan. Karena saya ingin membersihkan dunia hukum dari Lin Mo yang menjadi malapetaka. Agar semua orang tidak tertipu lagi. Sambil juga membuktikan kepada seluruh rakyat kebenaran Tian Yiguang dan kedua temannya. Pengacara Li, di internet banyak yang mengatakan Anda akan menjerat ayah dan anak keluarga Dahai. Bagaimana Anda menilai hal ini? Pengacara Li, dikabarkan bahwa pengacara Ning Hong adalah mantan pacar Anda. Apakah kalian berdua berseteru di pengadilan karena benci karena cinta? Pengacara Ning Hong tidak sendiri di balik semua ini. Apakah Anda sedang berhadapan dengan seluruh firma hukum Jinghan berhadapan? Apakah Anda tahu, para rekan jurnalis sekalian, kami, firma hukum Sun He, sangat percaya diri untuk memenangkan kasus perundungan di sekolah ini. Selamat datang untuk mempercayakan kasus kepada kami. Firma hukum Sun He memperjuangkan hak di pengadilan. Terima kasih. Selamat datang Guru Lou sebagai tamu di program kami. Sebelumnya, saya melihat sebuah komentar di internet tentang kasus perundungan uang lele. Itu yang dikatakan, para pelaku perundungan di seluruh negeri sedang memperhatikan hasil dari ketiga orang ini. Jika pengacara Lin Mo kalah lagi, apakah itu berarti seluruh pelaku perundungan di negeri ini dapat meniru cara jahat ketiga orang ini, dan dengan demikian lolos dari jeratan hukum? Guru Lou, apa pendapat Anda tentang ini? Sidang sekarang dibuka. Sekarang kami persilakan penggugat menafsirkan fakta dan alasan kejadian, dan permintaan banding. Tuntutan pihak kami. Pertama, saya mengajukan agar pihak tergugat dijatuhi hukuman atas kejahatan perampokan. Klien kami diserang dengan niat untuk membunuh, mengakibatkan patah tulang pada lengan. Semua, ayo nilai keputusan ini. Kejahatan penganiayaan tidak berubah sudah cukup. Dan tambah lagi dengan kejahatan perampokan. Sungguh, uang lele. Kalau begitu saya lihat, Lin Mo ini murni untuk efek program. Mengambil kasus ini, diperkirakan untuk mempertahankan ketenaran. Kelima, saya meminta pihak lawan untuk menanggung biaya ini. Dan biaya pengacara 2 kali sebelumnya. Pengacara penggugat, silakan tunjukkan bukti yang relevan. Untuk membuktikan klien kami telah melanggar kejahatan penganiayaan, kejahatan perampokan dengan niat jahat. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, maka saya bisa menggugat Anda atas pencemaran nama baik pihak lawan klien kami. Maaf, Anda tidak berhak meminta saya untuk memberikan bukti. Ketua sidang, pengacara lawan mengonkom saya secara terbuka, berusaha menghalangi proses peradilan yang normal. Saya mengajukan permohonan. Pengacara pihak tergugat menarik kembali. Pengajuan tidak sah. Aku kembali.
Sekarang belum saatnya pengacara tergugat berbicara. Peringatan sekali. Sebenarnya saya ingin Anda berbicara dengan lebih sopan. Karena Anda tidak tahu diri. Maka jangan salahkan saya jika tidak mengenang kebaikan. Pengacara pihak penggugat Lin Mo. Jika permohonan gugatan yang Anda ajukan tidak memiliki dasar fakta, atau jika ada dasar hukum, jika kamu memberikan kesaksian palsu, kamu akan dihadapkan oleh pihak pengacara. Diajukan tuntutan dengan tuduhan kesaksian palsu. Dikenakan tanggung jawab pidana. Apakah kamu yakin? Yakin. Gugatan. Selanjutnya, silakan pengacara pihak tergugat untuk memberikan pembelaan dan mengajukan permohonan gugatan. Pendapat pembelaan dari pihak kami adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap penggugat Wang Dahai, tuduhan terhadap Tian Yiguang dan 2 klien kami lainnya. Saya semua tolak, dan meminta penanganan yang serius. Pengacara pihak penggugat, tindakan buruk yang mengabaikan ketentuan hukum. Kedua, pihak penggugat mencemarkan nama baik pihak kami dalam kasus sekolah, menyebabkan opini publik, mengakibatkan kerugian besar bagi reputasi kami. Kami meminta ganti rugi sebesar 600.000 yuan. Permohonan gugatan selesai. Silakan pihak penggugat menunjukkan bukti hukum yang relevan. Ketua Majelis Hakim, sebelum mengajukan bukti, saya meminta klien saya Wang Lele untuk menggambarkan proses dia dibulai. Silakan mulai. Saya diongkom oleh mereka, melakukan berbagai aktivitas berbahaya. Lompat dari sini untuk saya. Tolong, saya mohon, tolong kasihanilah saya. Apakah kamu akan melompat? Tidak, saya tidak akan melompat. Jangan pikir kami tidak tahu kamu suka Wujia. Jika kamu tidak melompat, kami akan menangkapnya dan memaksanya untuk melompat. Mereka juga memaksa saya untuk melompat dari gedung. Jangan bully dia. Cepat. Lari cepat. Lari cepat. Kenapa kalian terus membuli saya? Karena kamu miskin. Orang tuamu tidak sukses. Jadi kami membuli kamu. Tidak perlu menerima hukuman apapun. Mengerti? Mereka membakar saya dengan kembang api. Bahkan memaksa saya untuk melompat dari gedung. Gugatan. Mereka bahkan meludah ke makanan saya. Mereka meremukkan bir. Mereka membuat saya harus memanjat ke atas. Mereka. Ketua sidang. Berdasarkan cerita klien saya, 3 terdakwa telah mengonkom dan melukai klien saya berkali-kali. Sudah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Silakan pengacara penggugat untuk melanjutkan bukti kriminal terkait tindak pidana perampokan oleh terdakwa. Baik, Ketua sidang. Ini adalah rekaman tentang tindak pidana perampokan. Saya mengajukan permohonan untuk memutar. Setuju. Kenapa masih ada rekaman perampokan? Ini rokok saya. Apa yang aku petik adalah milikku. Anda sedang merampok. Perampokan. Apa masalahnya jika merampok? Kalau berani, laporkan saya. Ketua sidang. 3 orang Tian Yiguang. Dengan berani merampas dari tangan saya. Mengambil barang senilai 1 paket. Rokok Grape King seharga 30 yuan. Dari sudut manapun. Mereka sudah memenuhi unsur tindak pidana perampokan. Ini tidak memenuhi unsur perampokan. Paling banyak dianggap sebagai tindak pidana penguasaan tanpa hak. Dan jumlahnya sangat kecil. Selain itu, rokoknya sudah dibuka. Tidak ada cara untuk membuktikan nilainya. Ketua sidang. Pernyataan saya selesai. Ini adalah kesempatan terakhir bagi kalian bertiga. Pihak penggugat sekarang telah mengajukan bukti. Pihak tergugat telah menunjuk pengacara. Dapat memeriksa bukti tersebut. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di persidangan. Pertama, pengacara pihak penggugat mengatakan saya membantu klien mengintersepsi peristiwa ketika Wang Lele melukai dirinya. Hanya saja pernyataan pihak lawan tidak memiliki bukti fakta. Tindak pidana penganiayaan tidak terbukti. Mengenai tindak pidana perampokan, harus melihat dari sisi klien. Jika nilai rokok tersebut benar, paling banyak dianggap sebagai tindak pidana penguasaan tanpa hak. Selain itu, rokoknya sudah dibuka. Apakah saya bisa beranggapan itu adalah kemasan kosong yang sudah dihisap? Tidak ada nilai. Jadi, tindak pidana penguasaan tanpa hak juga tidak terbukti.
Ketua sidang, pengacara Lin Mo mengabaikan kewibawaan hukum. Saya memiliki alasan untuk meragukan. Dia sengaja membuang sumber daya hukum. Membuat semua orang buang-buang waktu. Apakah Lele akan segera kalah? Jia-jia sepertinya. Benar kan? Jika pengacara Lin Mo tidak dapat mengajukan bukti yang kuat, maka kasus ini akan kalah. Guru Luo. Jadi kedepannya, para pelaku perundungan di seluruh negeri, apakah semua bisa belajar dari cara perundungan ketiga iblis ini? Pengacara Lin. Saya awalnya, kalian akan menyadari kesalahan kalian sendiri. Tak disangka, justru semakin saya menemukan. Sama sekali tidak ada penyesalan. Kamu minta maaf. Saya tidak bisa menghentikan kalian yang berbicara sembarangan. Ketua Majelis Hakim. Saya curiga pengacara pihak penggugat sedang mengonkom pihak klien kami. Pengacara pihak penggugat, silahkan tenang. Ini adalah pengadilan. Segala sesuatu berdasarkan fakta dan hukum sebagai dasar. Peringatan sekali. Ketua Majelis Hakim. Bukti yang saya ajukan sebelumnya salah. Sekarang saya mohon untuk melampirkan bukti baru. Saya percaya bahwa Tian Yiguang dan 2 orang lainnya telah melakukan terhadap klien saya, bahkan melakukan perampokan masuk rumah. Setuju dengan permohonan. Ini adalah penemuan. Sekarang biaya perlindungan per bulan naik menjadi 10.000. Situasi seperti ini tidak hanya terjadi sekali. Silakan lanjutkan semua orang. Fang Lele. Menemukan. Kak Tian Yi, ini adalah ikan segar terakhir di rumah saya. Berhenti. Terus dapatkan uang untuk saya. Ketua Majelis Hakim, Tian Yiguang dan 2 orang lainnya terpisah pada tanggal 25 April. Hukuman menjadi lebih berat. 27 April. Dengan fokus pada pemungutan uang perlindungan. Selain setiap kali merampas 50.000 yuan, 26 hari, sudah sepenuhnya melakukan kejahatan perampokan dengan masuk rumah. Berulang kali, mohon izin untuk menjelaskan. Saya sekarang mengajukan, menjatuhkan hukuman kepada 3 orang. Hukuman mati. Hukuman mati. Ketiga orang ini sepenuhnya memenuhi situasi perampokan dengan masuk rumah. Dan juga muncul dalam gambar, memungut uang perlindungan. Gambar perampasan uang tunai. Ini semakin menguatkan tuduhan. Jadi, Guru Luo, ketiga orang ini, apakah mereka akan dihukum? Meskipun bukan dengan tuduhan kekerasan perundungan, tetapi tuduhan perampokan dengan masuk rumah lebih berat. Hukuman semakin berat. Ini adalah kejahatan berat. Maaf, pengacara Yang Gao. Kami hanya pergi untuk mengumpulkan uang perlindungan. Bagaimana ini bisa disebut perampokan? Dan Anda tidak bertanya kepada kami sebelumnya. Ketua Majelis Hakim, kami tidak melakukan tindakan perampokan sebelumnya. Awal video adalah Wang Lele yang aktif memberikannya kepada klien saya. Ini adalah tindakan pemberian. Belum tiba tahap pernyataan pengacara terdakwa. Peringatan sekali. Silakan kembali ke posisi semula. Pengacara Yang Gao, kamu bilang terjadi 5 kali perampokan masuk. Bagaimana dalam video itu? Hanya ada 4 segmen. Silakan semua untuk melihat segmen terakhir video. Cepat berikan uang kepada saya. Kakak King, kalian selama 2 hari ini berturut-turut mengambil 50.000 yuan. Keluarga saya benar-benar tidak punya uang lagi. Klien kami sudah diintimidasi oleh 3 orang. Hingga ke titik ini, saya memiliki alasan untuk curiga. Ketiga orang dari pihak lawan terhadap klien kami, ancaman intelektual. Juga ada pihak lawan tidak hanya melanggar perampokan masuk rumah, tindak pidana penganiayaan juga dapat dipertimbangkan. Guru Lu, pendapat pengacara Lin Mo, apakah itu valid? Valid. Semua yang mempelajari hukum pidana tahu, ada sebuah prinsip hubungan kausalitas kondisional dalam beberapa situasi yang kompleks dapat diterapkan. Tanpa yang pertama, tidak akan ada pernyataan tentang yang kedua. Untuk menilai hubungan kausalitas, mengambil kasus ini sebagai contoh, kita bisa menyimpulkan 3 orang mengonkom Wang Lele, perampokan masuk rumah. Situasi kejahatan tingkat lebih tinggi ini, jika semua itu valid, maka kita bisa menyimpulkan tingkat yang lebih rendah, mengonkom Wang Lele. Situasi kriminal berdasarkan IQ juga bisa dibuktikan. Pengacara ini Lin Mo, kemampuannya cukup tinggi. Ternyata seperti ini. Apakah itu bisa
mengampuni dan menghukum, menjatuhkan hukuman mati kepada Tian Yiguang dan 2 orang lainnya. Ini tergantung pada bagaimana penilaian hakim. Yang ingin saya katakan adalah, ini adalah pengadilan tinggi. Jika benar-benar kasus perampokan, Mahkamah Agung dapat memberikan kuasa kepadanya, hak untuk menyetujui hukuman mati. Pengacara pihak penggugat, apakah Anda masih ingin mengatakan sesuatu? Ketua Majelis Hakim, peristiwa ini sangat parah. 3 orang Tian Yiguang tidak hanya melanggar kasus perampokan masuk rumah, menganiaya dengan sengaja, menghina para penjahat yang biadab, juga memicu keributan di masyarakat. Sekarang saya mohon kepada Yang Mulia Hakim dan para juri untuk mempertimbangkan dengan serius permohonan saya. Pernyataan saya sudah selesai. Pengacara pihak tergugat, apakah Anda masih ada yang ingin disampaikan? Ketua sidang, ini jelas merupakan keadaan yang merugikan dari pihak lawan. Apakah ini masih ada keadilan? Pengacara pihak tergugat, silakan tunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa ini adalah keadaan yang merugikan dari pengacara penggugat. Dia mengatakan fakta ini adalah godaan dari internet. Kamu pergi ke rumahnya. Itulah yang dikatakan di internet pada hari itu. Tidak ada uang. Kemudian dia membawa kami pergi ke rumahnya untuk mengambil uang perlindungan. Betul, betul, betul. Saya mengajukan permohonan. Biarkan saya jadi pihak yang bersangkutan. Setuju dengan pertanyaan Anda? Setuju dengan permohonan? Ya, apakah Anda saat itu mengatakan kalimat ini? Yang saya katakan saat itu adalah, saya tidak punya uang. Hanya keluarga yang punya uang. Mereka memaksa saya untuk pulang. Mencuri uangku. Siapa orangnya? Saya sudah selesai bertanya. Ini adalah instruksi dari Anda. Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan saya. Jadi Anda menggunakan cara ini untuk menakut-nakuti orang Tionghoa. Pengacara pihak tergugat. Ini adalah pengadilan. Jika ada lagi kesempatan, saya akan meminta Anda untuk meninggalkan ruang sidang. Sekarang, tunjukkan bukti Anda untuk membuktikan klien Anda terkait dengan godaan dalam melakukan perampokan kedua belah pihak terhadap dasar fakta yang diajukan pihak lawan dan argumen. Apakah masih ada keberatan? Ketua Majelis Hakim, tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Kedua belah pihak tidak ada keberatan. Sekarang kita akan masuk ke masa istirahat. 1 jam kemudian, kedua belah pihak telah menyelesaikan pernyataan akhir di pengadilan. Ketua Majelis Hakim, hasil persidangan kali ini. Sidang ditunda. Tidak ada keberatan. Saya tidak akan, sungguh, dijatuhi hukuman mati, kan? Hanya keluarga yang kaya. Setidaknya pada persidangan kali ini, tidak akan mengumumkan hukuman mati padamu. Tenang saja, Ketua Sidang. Wakil Dekan Xiao, bagaimana kita memutuskan? Kasus ini berubah terlalu cepat. Sudah beralih dari kasus perdata menjadi kasus pidana. Apakah harus membuat jaksa mengajukan tuntutan lagi? Mengadili kembali, panggil dekan untuk melakukan penetapan hukuman mati. Xiao Sun, jangan terlalu terburu-buru. Harus hati-hati. Bukti penggugat cukup. Interpretasi hukum masuk akal. Pengampunan dan hukuman. Kecuali yang 2 itu. Yang belum genap 18 tahun. Tian Yang Wang hukuman mati. Sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Pisau itu dia keluarkan. Uang hasil perampokan masuk ke rumah. Juga dia ambil. Sifatnya sangat buruk. Lao Chen, jika tidak setuju, lalu menurutmu bagaimana seharusnya putusannya? Tapi saya merasa, serahkan mereka ke jaksa. Ajukan tuntutan kembali. Lebih sesuai dengan peraturan. Pada saat yang sama, kirimkan materi ke Mahkamah Agung. Biarkan mereka untuk mengesahkan hukuman mati. Dan proses penjatuhan hukuman ini juga perlu diteliti dengan cermat. Kamu takut? Saya takut apa? Guru dong. Anda bisa menebak hasil putusan. Saat ini bukti cukup. Bagaimana putusannya secara spesifik tergantung pada pengadilan. Tetapi bagaimanapun, dalam pertandingan ini, Lin Mo menang. Dan menang dengan sangat indah. Kamu tahu, persidangan ini, berapa banyak orang yang memperhatikannya? Berapa banyak pelaku perundungan yang melihat hasil persidangan kali ini? Ini adalah siaran langsung. Jika kami tidak melakukannya dengan baik, bukankah itu akan membuat masyarakat meragukan keadilan hukum? Lao Chen, itu Lin Mo, sudah memberikan mereka banyak kesempatan. Dia jelas-jelas memegang kartu truf. Mengapa masih harus melakukan perilaku aneh sebelumnya? Tidak lain adalah memberi ketiga orang itu peringatan terbaik saja. Sayang sekali, sama sekali tidak menunjukkan niat untuk bertobat, ketiga orang itu.
Saya juga melihatnya. Karena begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Saya segera mengajukan kepada Mahkamah Agung permohonan hukuman mati. Sekarang persidangan dimulai. Silakan pihak penggugat, pihak tergugat, melakukan pernyataan terakhir. Pihak penggugat, apakah pihak wanita sudah siap? Pihak kami sudah siap untuk pernyataan. Jadi, mari kita mulai. Ketua Majelis Hakim. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Tian Yiguang. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah itu terkait dengan kasus ini? Ya, setuju dengan keputusan. Saya ingin bertanya, Tian Yiguang, apakah Anda pada saat melakukan kekerasan terhadap Wang Lele, melakukan kekerasan, apakah Anda merasa sangat, permintaan dan keraguan? Ketua Majelis Hakim, kami meminta untuk menolak menjawab. Setuju dengan permohonan. Pengacara pihak penggugat, silakan mulai. Pernyataan terakhir Anda. Baik, Ketua Majelis Hakim, kami berpendapat, sekolah bukan tempat di luar hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak semua sekolah. Hukum perlindungan bagi pelaku perundungan. Pihak terdakwa terhadap bukti tertulis. Berkali-kali membantah, menghindar, tetapi tidak bisa memberikan bukti apapun. Sikap yang sangat merugikan terhadap keadaan mental klien saya, menyebabkan hambatan besar, mempengaruhi masyarakat dengan sangat suram. Saya pikir mereka seharusnya menghadapi hukuman hukum untuk melarang perundungan di sekolah. Ketua Majelis Hakim, pernyataan saya selesai. Silakan terdakwa, lakukan pernyataan akhir Anda. Ketua Majelis Hakim, klien kami belum berusia 18 tahun. Misalnya ketika kejahatan penganiayaan terjadi, ketiga orang tersebut belum berusia 18 tahun. Hukum secara jelas menyatakan, tidak berlaku bagi mereka yang belum berusia 18 tahun saat melakukan kejahatan. Tidak berlaku hukuman mati. Seharusnya diberi tanggung jawab yang lebih ringan. Pernyataan kami sudah selesai. Kedua belah pihak telah menyelesaikan pernyataan yang diwajibkan oleh hukum. Siap untuk memberikan putusan. Semua harap berdiri. Sun Zhenhua, lakukan dengan lebih baik. Hukum kita tidak seharusnya mudah. Karena sudah ada bukti, jangan merasa tertekan. Berdasarkan hukum pidana negara kita, untuk kejahatan penganiayaan yang disengaja, penjelasan hukum mengenai kejahatan perampokan masuk rumah, terdakwa Tian Yiguang, Su Ziyi, Qiu Tianlei, dengan cara mengongkong, memaksa penggugat untuk menyuketi diri sendiri, mengakibatkan banyak patah tulang pada tubuh, mengakibatkan kejahatan penganiayaan sengaja. Pada saat yang sama, terdakwa, dengan alasan menarik biaya perlindungan, masuk ke rumah Wang Lele sebanyak 5 kali, untuk melakukan perampokan. Salah satunya, Tian Yiguang melakukan perampokan dengan senjata. Total jumlah perampokan adalah 50.000. Jumlah perampokan sangat besar, dan mengongkong keselamatan jiwa Wang Lele. Menjadi oncomen, memenuhi unsur kejahatan perampokan masuk rumah. Fakta-fakta kasus ini, dan dampaknya terhadap masyarakat sangat buruk. Berikut ini diumumkan hasil akhir persidangan.